Apa jadinya jika seorang remaja biasa dipaksa menyelamatkan dunia? Padahal ia sendiri bahkan belum bisa menyelamatkan dirinya. Hari ini kita akan membedah filosofi dari salah satu karakter anime paling kompleks dan kontroversial, Shinji Ikari dari Neon Genesis Evangelion. Shinji Ikari bukanlah tipikal protagonis anime mecha. Dia bukan pahlawan gagah berani, bukan pula karakter yang penuh semangat seperti banyak tokoh shonen lainnya. Ia adalah anak laki-laki pendiam, cemas, dan tampak rapuh. Tapi justru disitulah letak kekuatannya sebagai simbol dari konflik batin manusia modern. Evangelion bukan sekedar anime aksi. Ini adalah studi psikologis tentang identitas, eksistensi, dan kehampaan. Dan Shinji adalah cerminan dari semua itu. Shinji tumbuh tanpa kasih sayang orang tua. Ibunya meninggal saat dia kecil, dan ayahnya, Yendo Ikari, adalah simbol otoritas yang dingin dan jauh. Shinji besar dalam kesepian, penuh ketakutan untuk ditolak, sehingga dia belajar satu hal: lebih baik tidak dekat dengan siapapun daripada disakiti lagi. Inilah akar dari kepribadiannya, avoidant attachment, menghindari kelekatan emosional karena takut kehilangan. Shinji adalah contoh karakter dengan konflik eksistensial yang dalam. Seiring cerita berlangsung, kita menyaksikan pertanyaannya. Siapa aku? Apa aku berguna? Apa aku pantas dicintai? Ini bukan sekedar dialog remaja galau. Ini adalah gambaran dari krisis eksistensi dalam pemikiran filsuf seperti Jean-Paul Sartre dan Soren Kierkegaard. Shinji terus-menerus dihadapkan pada kebebasan memilih. Tapi kebebasan itu datang dengan beban besar atau konsekuensi yang besar. Ia bisa menolak mengendarai Eva, tapi jika ia mundur, banyak orang akan mati. Ia bisa bertarung, tapi bukan berarti ia akan merasa lebih baik. Dalam pemikiran Sartre, manusia terkutuk untuk bebas, dan Shinji adalah contohnya. Kebebasan itu tidak memberi kelegaan, justru membuatnya makin tersesat. Di titik tertentu, Shinji jatuh ke dalam nihilisme. Dunia tampak hampa, hubungan tampak palsu. Tidak ada arti dalam penderitaan. Ini ditunjukkan secara eksplisit dalam akhir-akhir serial Evangelion dan film The End of Evangelion, di mana Shinji harus memutuskan apakah semua manusia harus menyatu menjadi satu eksistensi kolektif tanpa rasa sakit, atau tetap hidup sebagai individu dengan segala luka dan keindahannya. Keputusan yang diambil pada akhirnya adalah humanistik. Meskipun dunia ini menyakitkan, ia tetap memilih untuk hidup, tetap terpisah, tetap rapuh, tapi tetap manusia. Evangelion penuh dengan simbolisme agama dan psikoanalisis. Eva Unit 01 bisa dilihat sebagai perpanjangan dari ego Shinji, atau bahkan representasi ibunya. Saat Shinji menyatu dengan Eva, itu bisa ditafsirkan sebagai keinginan untuk kembali ke rahim, tempat aman tanpa rasa sakit. Namun, dunia nyata tidak memberi kenyamanan itu. Manusia harus keluar dari zona nyaman dan berhadapan dengan realitas. Filosofi Jungian juga terasa dalam proses individuasi Shinji, perjalanan dari ketergantungan menuju kesadaran diri. Shinji Ikari adalah tokoh yang membuat kita tidak nyaman karena ia terlalu manusiawi. Ia tidak selalu mengambil keputusan yang benar. Ia kadang egois, kadang terlalu mengasihani diri sendiri, tapi bukankah kita semua pernah berada di posisi itu? Pesan dari Shinji bukan tentang menjadi kuat secara fisik atau menyelamatkan dunia, tapi tentang keberanian untuk tetap hidup meski dunia terlihat gelap. Tentang memilih untuk tetap menjadi diri sendiri meski tidak terlalu disukai. Dan yang paling penting, tentang menerima bahwa kita tidak harus sempurna untuk layak dicintai. Pada akhirnya, Shinji Ikari bukanlah pahlawan dalam arti konvensional, tapi dalam pergumulannya, dalam ketidakpastian dan rasa sakitnya, ia mewakili kita semua yang sedang mencari makna dalam kekacauan hidup. Saya takut disakiti, tapi saya juga ingin mengenal orang lain. Shinji Ikari. Terima kasih sudah menyimak. Jika kamu suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share. Dan beritahu karakter siapa lagi yang ingin kamu bedah secara filosofis. Gua Kasumi. Sekian.